Halo guys, selamat pagi. Pagi ini dingin banget guys. Sambil jalan-jalan naik bus, yuk kita cerita lagi. Aku punya cerita yang sangat menarik buat kalian. Ceritanya masih berkisar tentang bule hunter. Jadi ceritanya guys, ada mbak-mbak asal dari Indonesia, sebut saja namanya itu Melati. Dia ini kenalan sama bule kulit hitam gitu ya guys ya. Itu dia, tapi tinggalnya di Malaysia. Setelah kurang lebih 1 tahun mereka saling kenal, chatting, gak ada yang aneh-aneh. Si bule ini, kita sebut saja namanya Nero. Nah, jadi si Nero ini ngajak si Melati untuk ayo main ke sini ke Malaysia, kunjungi kami, kata dia gitu. Datanglah ceritanya nih guys, si Melati ini ke Malaysia. Di situ dia tinggal di apartemen milik si Nero ini bersama beberapa teman lainnya. Jadi di situ tuh benar-benar Melati ini sendirian dan temannya itu laki-laki semua. Ada sekitar 3 sampai 4 orang. Di situ dia di-treat dengan baik, dijemput di bandara, makan apapun dia mau dibelikan, intinya di-treat secara baik gitu guys. Sekitar seminggu si Melati ini tinggal di Malaysia guys. Nah suatu ketika pada saat mereka lagi jalan-jalan keluar nih ceritanya, si Nero ini membeli sesuatu di sebuah toko, bentuknya itu kayak gula batu guys, dibungkus kayak gitu, dibungkus kayak plastik di luarnya gitu. Si Melati ini nanya, itu apa? Nah terus si Nero bilang, oh ini gula khusus katanya, aku punya teman di Indonesia, nanti kamu tolong bawakan untuk dia ya, dia sedang sakit, dia membutuhkan gula ini untuk salah satunya sebagai obat. Nah si Melati bilang dong, oh itu mah di Indonesia juga banyak, kata si Melati begitu. Tapi kata si Nero, oh ini khusus, tidak ada di Indonesia, hanya ada di Malaysia, dan ini sangat bagus untuk penyakitnya, nanti kamu tolong bawakan ke Indonesia ya, kata si Nero seperti itu. Nah di situ Melati tidak menaruh curiga apapun, dia bilang iya oke, nanti saya bawa pulang ke Indonesia. Sampai tiba saat dia mau pulang ke Indonesia guys, si Nero ini sudah menghancurkan gula batu itu menjadi serpihan-serpihan kecil dan dibungkus di beberapa plastik guys. Jangan lupa ya kamu bawa ini. Nanti kalau kamu sudah datang di Indonesia, saya kabari lagi. Nanti ada teman saya yang jemput untuk ambil, kata si Nero begitu. Udahlah nih guys, si Melati ini pulang ceritanya. Di bandara Malaysia dia aman. Tapi begitu sampai di negara Indonesia di Bandara Suta, anjing pelacak itu mulai mengendus kopernya guys. Akhirnya si Melati ini dibawalah ke sebuah ruangan. Dibongkar kopernya dan ditemukanlah si serbuk gula batu itu guys. Ditanyalah otomatis kan, apa ini? Si Melati bilang, oh ini gula batu, ini untuk obat untuk teman saya di Indonesia. Tapi di situ petugasnya itu malah marah guys. Dia tampar lah itu si Melati kan, disuruh mengaku dia dapat barang ini dari mana. Si Melati bilang, loh itu gula batu pak, itu untuk teman saya, untuk obat penyakitnya dia. Dia bilang lah sama petugas itu, bahwa itu adalah barang terlarang. Melati gak percaya, terus dibawakan alatnya untuk membuktikan bahwa itu adalah betul barang terlarang dan hasilnya positif guys. Di situ Melati benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Dia antara kaget, shock, dan antara belum ngeh nih dengan masa iya sih ini barang terlarang gitu kan, tapi bukti berkata lain. Akhirnya si Melati ini ditangkap guys. Dia ditangkap, dimasukkan ke dalam sel tahanan selama 6 tahun. Kalian bayangkan. Jadi 6 tahun itu sudah putusan pengadilan ya guys ya. Kalian mungkin bertanya-tanya, loh kenapa waktu di Malaysia dia lolos gitu. Jadi gini guys, berhubung Melati ini orang Indonesia, jadi pihak imigrasi Malaysia itu meloloskan saja. Agar apa? Agar Melati ini diproses, ditangkap di negara Indonesia dan bisa dihukum berdasarkan hukum yang berlaku gitu. Mundur sedikit saat penangkapan Melati di bandara itu guys. Melati menceritakan asal mula bagaimana dia bisa sampai kedapatan membawa barang yang ternyata barang terlarang itu guys. Jadi dia diminta bekerja sama dengan polisi untuk menjebak orang yang nanti akan mengambil barang tersebut di Indonesia. Jadi sementara nih si Melati ini tidak ditangkap dulu gitu guys, belum diproses hukum, tapi biar menjebak dulu si orang yang kaki tangannya ini gitu. Akhirnya setelah janjian si Melati ini dan orang tersebut, akhirnya orang tersebut berhasil ditangkap dan Melati pun diproses hukum karena bagaimanapun dia sudah membawa barang terlarang, yang akhirnya dia dijatuhi hukuman penjerong selama 6 tahun dari tuntutan awalnya 10 tahun. Tapi sekarang ini dia sudah bebas guys, kayaknya kalau nggak salah 3 atau 4 tahun yang lalu sudah bebas ya. Ya udah guys, jadi intinya kita tetap harus berhati-hati ya guys ya. Zaman sekarang ini tetap harus cek and recheck sedetail mungkin. Sekian dulu ceritanya, jangan lupa subscribe dan di-share. Bisa jadi ceritaku ini bermanfaat buat orang lain. Terima kasih yang udah subscribe dan bye-bye.